Saudaraku, sebagaimana yang saudaraku lihat, aku berada di dapurku yang sederhana ini. Inilah suasana di mana tempat aku berada, di mana tempat aku tinggal. Tapi kasih sukacita yang daripada Tuhan selalu memberiku kekuatan untuk melewati semua ini. Dan aku selalu bersyukur dengan apa yang ku alami, dengan apa yang ku dapati. Karena aku tahu apa yang disediakan bagiku oleh Tuhan. Semua adalah yang terindah dan terbaik di dalam hidupku ini. Dan satu hal yang selalu kurindukan, aku dapat diterima oleh Tuhan untuk tinggal bersama-samanya kelak di dalam kediamannya yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, dengarkanlah akan perkataanku ini kepadamu. Dimanapun dirimu berada, takkan pernah bosan-bosannya aku sampaikan kepadamu dan ku ingatkan kepadamu, jangan lelah di dalam imanmu, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan Yesus akan selalu menyertaimu. Tuhan Yesus akan memberimu jalan keluar di saat engkau merasa tidak ada jalan lagi. Tuhan akan selalu memberimu kekuatan di saat engkau merasa lemah. Asalkan dirimu tetap berpegang teguh dan berjalan bersamanya. Sahabat-sahabat Tuhan, aku selalu memberimu pesan-pesan ya daripada Tuhan, bukan karena aku melebihi iman daripadamu, tetapi kerinduan hatiku yang begitu dalam, agar kiranya kita bersama-sama hidup di dalam kasih Tuhan. Aku memberitahumu tentang apa yang kudengar daripadanya, apa yang kudapati daripadanya Tuhan itu sendiri, agar kita bersama-sama dapat memahami dan dapat mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Sahabat-sahabat Tuhan, kekasih hati Tuhan, ingatlah, apapun masalahmu saat ini, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang sanggup melepaskan segala kekhawatiran kita, meringankan segala beban kita, dan Tuhan akan membawa kita ke jalan harapan yang penuh dengan kedamaian. Kita akan hidup di dalam ketentraman bersama dengannya. Saudara-saudaraku, sudah beberapa video yang kusampaikan, yang kutayangkan melalui YouTube ini kepadamu. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan pribadiku untuk mengatakan semua hal yang daripadanya kepadamu, untuk kita bersama-sama terus berjalan bersama kehendak Tuhan, bukan seperti yang kita inginkan sendiri di dalam hidup ini. Memang benar banyak tantangan yang terus datang menghalangi, yang terus datang menghantui hati dan pikiran kita. Tetapi ingatlah saudara-saudaraku, jangan pernah sekali-kali engkau lelah di dalam imanmu. Ingatlah beberapa kesaksianku melalui videoku yang telah kukatakan kepadamu, di mana Tuhan telah melunasi biaya operasi istriku dengan jumlah puluhan juta. Saudaraku, siapakah diriku ini sehingga Tuhan Yesus begitu rela dan maunya Tuhan untuk melunasi utangku ini? Sesungguhnya diriku hanyalah seorang yang berdosa, tetapi
Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan kita yang tidak memandang siapapun diri kita. Sekalipun kita adalah kumpulan orang-orang yang berdosa, yang sudah dipandang hina oleh sesama kita. Mungkinkah di dalam keluarga kita, mungkinkah lingkungan kita, di dalam masyarakat di mana tempat kita berada. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, saudara-saudaraku, kekasih hati Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Ingat itu. Dan Tuhan selalu menanti kita dengan kerinduannya yang begitu amat besar, agar kiranya kita mau memahami dan kita mau kembali ke jalan yang dikehendaki olehnya di dalam kebenaran hidup bersama dengannya. Saudara-saudaraku, semua itu terjadi kepadaku sangatlah luar biasa. Pada video kali ini, takkan pernah bosan aku katakan kepadamu, jangan lemah di dalam imanmu. Jangan kalah di dalam hidup ini menghadapi apa yang tidak benar. Dan ingatlah saudaraku, jangan kita dengan mudahnya mau menghakimi sesama kita yang belum mengenal kebenaran itu. Tetapi marilah kita tuntun mereka di dalam kasih Tuhan, sebagaimana yang Tuhan sudah pesankan kepada kita, sebagaimana Tuhan sudah katakan semua itu kepada kita, baik melewati nabi-nabinya, rasul-rasulnya, dan hamba-hambanya yang selalu kita jumpai mungkin di zaman ini. Baik lewat video khotbah-khotbah mereka, lewat media-media yang ada, atau ke hamba-hamba Tuhan, gembala kita, pendeta kita, di tempat di mana kita ada, di gereja-gereja, tempat-tempat ibadah. Mungkinkah kita telah mendengar pesan-pesan Tuhan itu? Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh di dalam kelemahan kita. Tuhan akan menopang kita untuk melewati semua itu. Asalkan kita mau berseru kepadanya dan memohon ampun dari semua yang tidak benar di hadapannya. Aku sangat mengasihimu. Kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudaraku. Dengan beberapa video yang telah saudara-saudaraku saksikan, saudara-saudaraku nonton atau lihat, semua itu sengaja aku tampilkan, dan bukan karena kehendakku sendiri, tetapi semua oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku harus menyampaikan semua ini. Dan bukan hanya lewat YouTube ini, tapi di mana aku berada, di saat aku menjumpai sesamaku, aku pun berusaha untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan titipkan kepadaku, untuk dapat menyampaikan semua itu kepadamu dan juga kepada mereka. Masih ingatkah saudara-saudaraku akan pesan Tuhan kepada kedua bangsa besar ini, Rusia dan Amerika? Mungkinkah bencana yang Tuhan akan izinkan terjadi itu, kita telah menunggu dan mau melihat
Kapankah itu akan terjadi? Dan mungkinkah di hati kita, pikiran kita bertanya-tanya, mungkinkah itu akan terjadi? Dapatkah itu akan terjadi? Kapankah itu akan terjadi? Saudaraku, semua sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Aku teringat kepada salah satu kisah yang tercatat di dalam Alkitab kita, sebagaimana hambanya Yunus. Tuhan memerintahkan dirinya untuk pergi menyampaikan pesan Tuhan kepada kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Pesan Tuhan melalui Yunus kepada kota Niniwe. Ternyata Tuhan akan mendatangkan bencana karena murka Allah terhadap kota Niniwe itu. Tetapi nyatanya keadaannya berbeda. Tuhan menghalau semua itu. Tuhan menahan murkanya dan belas kasih Tuhan terhadap kota Niniwe. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan melihat orang-orang yang ada di dalam kota Niniwe itu. Mereka mendengar pesan Tuhan dan mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Mereka berbalik dari ketidakbenaran dan mereka kembali menyembah kepada Allah. Allah yang maha benar itu. Allah yang maha kuasa itu. Dan bencana malapetaka pun Allah tidak izinkan. Dan pada video kali ini, saudaraku, aku pun mau mengajakmu, dimanapun dirimu berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk kedua bangsa besar ini, Rusia dan Amerika, agar kiranya murka Allah tidak terjadi atas kedua bangsa ini. Dan aku pun mengharapkan kiranya videoku ini dan video yang pernah kukatakan beberapa bulan yang lalu, di mana pesan Tuhan terhadap kedua bangsa besar ini, Rusia dan Amerika, dapat tersampaikan kepada mereka, sehingga mereka dapat berbalik dan bertobat, berjalan seperti apa yang Tuhan izinkan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini, sehingga murka Allah tidak terjadi atas kedua bangsa besar ini, Rusia dan Amerika. Saudara-saudaraku, marilah kita terus berdoa, memohon belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mau menahan murkanya terhadap kedua bangsa besar ini, Rusia dan Amerika. Dan kalau saja mereka menyaksikan videoku ini, wahai Amerika dan Rusia, aku hamba Tuhan berpesan dari Indonesia, Papua, berjalanlah di jalan kebenaran, bertindaklah seperti apa yang Tuhan inginkan. Jangan gunakan akalmu untuk meniadakan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Karena engkau akan ditegur dengan cara Allah yang luar biasa. Aku berpesan kepadamu, bukan karena aku membencimu, tetapi ini pesan Tuhan yang harus kukatakan dan kusampaikan kepadamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Bertobatlah dari apa yang tidak benar. Aku mengasihimu sebagaimana Allahku mengasihiku. Aku pun harus mengasihimu dan juga mengasihi semua yang benar-benar hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Dan siapapun mereka, sekalipun mereka tidak mau mengakui Tuhanku sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yesus Kristus itu sendiri. Aku mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu semua. Salam damai dan sejahtera selalu menyertaimu, saudara-saudaraku.
dimanapun dirimu berada. Haleluya. Amin.